Menjelang pemilu, kita sering lihat banyak hasil survei elektabilitas di media sosial. Dan hasilnya beda-beda tiap lembaga survei. Tapi emang seberapa akurat sih hasil survei ini? Dan kalau akurat, apa nggak mending langsung dilantik aja tanpa perlu pencoblosan? Jadi gini, survei elektabilitas itu dilakukan buat nyari tahu seberapa mungkin seseorang dipilih buat jadi presiden. Nah, akurasinya tergantung cara yang dipakai buat ngelakuin surveinya. Kita bisa coba cek hal-hal ini. Pertama, cek berapa orang yang ngisi survei. Terus, nggak cuma jumlah, tapi juga siapa orang yang ngisi survei. Pertanyaan survei juga harus dibikin biar ngurangin bias yang muncul. Dan survei yang dilakuin di awal-awal masa pemilu dan menjelang pencoblosan hasilnya bisa jadi beda. Soalnya orang bisa aja ganti pilihan di tengah-tengah. Oke, terus kenapa hasil survei tiap lembaga bisa beda-beda? Ya, soalnya tiap-tiap lembaga punya cara yang beda-beda buat ngelakuin survei. Misalnya, kayak survei-survei ini. Selain metode buat tentuin pengisi surveinya beda-beda, jumlah pengisinya juga beda-beda. Terus sebenarnya kita juga bisa lihat angka ini buat ngelihat seberapa mungkin surveinya salah. Selain itu, survei ini juga berguna buat tim para paslon untuk jadi dasar penyusunan strategi kampanye. Tapi mungkin nggak sih tingkat akurasinya rendah sampai hasilnya keliru? Ternyata ya bisa aja. Contohnya kayak pas pemilu Amerika tahun segini. Gak ada survei elektabilitas yang menangin Donald Trump. Padahal dari hasil pemilu, dia yang menang. Di Argentina juga sama. Gak ada hasil survei yang bilang kalau calon ini yang bakal menang pemilu. Terus selain bisa keliru, ada pengamat yang bilang kalau hasil survei juga bisa dimanipulasi. Soalnya ada kecenderungan manusia buat ngikut pilihan orang banyak. Makanya bisa jadi ada pihak-pihak yang manipulasi hasil survei buat menangin pasangan tertentu. Ya, kecenderungan ini juga lebih mungkin dirasain sama pemilih pemula. Jadi survei elektabilitas emang belum pasti nentuin hasil akhir pemilu. Ini gunanya biar kita dapat perkiraan hasil sebelum pemilu beneran. Ya, mirip juga kayak hitung cepat yang bahasan lengkapnya bisa kalian tonton di video ini. Gimana? Apakah kalian udah siap nyoblos? Dan seperti biasa, terima kasih.